Jadi, Al-Quran mengajarkan bahwa para jihadis boleh tidak memelihara kemaluannya terhadap budak atau tawanan perempuan. Artinya, mereka halal untuk memperkosa budak atau tawanan perempuan tanpa batasan jumlah. Dan Al-Quran berkata bahwa itu bukan perbuatan yang tercela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Jalan Lurus. Pada video kali ini Bang Mimin akan menanggapi konten tanpa ragi yang memfitnah Al-Quran dengan mengatakan bahwa Al-Quran memperbolehkan memperkosa budak. Tanpa ragi mengutip Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-6 dan mengatakan mereka halal untuk memperkosa budak atau tawanan perempuan tanpa batasan jumlah. Dan dikatakan juga bahwa itu bukan perbuatan yang tercela menurut Al-Quran. Selain itu tanpa ragi juga mengutip surah An-Nisa ayat 24 dan kemudian mengatakan bahwa tawanan perang halal untuk diperkosa walaupun perempuan itu bersuami. Tentunya pernyataan tanpa ragi hanyalah merupakan fitnah karena konteks ayat tersebut adalah wanita yang diharamkan dan dihalalkan untuk dinikahi, bukan wanita yang dihalalkan untuk diperkosa. Menikahi dan memperkosa adalah dua kata yang memiliki makna yang sangat jauh berbeda. Seperti apa pernyataan tanpa ragi? Kita saksikan setelah yang berikut ini, teman-teman. Al-Quran surah 23 ayat 1-6 berkata, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, dalam kurung, yaitu orang yang kusuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari dalam kurung perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Apa itu hamba sahaya? Hamba sahaya adalah budak atau tawanan perang. Jadi, Al-Quran mengajarkan bahwa para jihadis boleh tidak memelihara kemaluannya terhadap budak atau tawanan perempuan. Artinya, mereka halal untuk memperkosa budak atau tawanan perempuan tanpa batasan jumlah. Dan Al-Quran berkata bahwa itu bukan perbuatan yang tercela. Bahkan Al-Quran surah 4 ayat 24 berkata, dan dalam kurung diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan, dalam kurung tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Artinya, tawanan perang halal untuk diperkosa walaupun perempuan itu bersuami. Bisa kita lihat teman-teman di sini. Pada surat An-Nisa ayat 24, tanpa ragi memframing ayat Al-Quran dengan mengatakan bahwa hamba sahaya halal untuk diperkosa, padahal Al-Quran tidak mengatakan demikian. Padahal konteks ayat ini adalah Al-Quran menjelaskan tentang wanita yang haram dan halal untuk dinikahi dan bukan untuk diperkosa. Silahkan dicermati dan diperhatikan kembali ayatnya. Di sini dikatakan, diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, yakni kamu mencari istri dengan hartamu dalam kurung mahar, untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya atau mas kawinnya sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban itu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Kalau konteksnya diperkosa, artinya memaksa wanita tersebut untuk melakukan hubungan intim. Sedangkan pada ayat ini, Allah memerintahkan untuk memberikan mas kawin kepada wanita tersebut. Jadi artinya wanita tersebut dijadikan sebagai istri. Akan tetapi, jika laki-laki tidak mampu memberikan mas kawin kepada perempuan, Allah memberikan keringanan, dan tidak menjadi masalah apabila laki-laki dan perempuan sudah saling merelakan. Maksudnya adalah, jika pihak perempuan tidak keberatan, dan tidak ada masalah jika laki-laki tidak memberikan mahar kepada pihak perempuan. Jadi keduanya saling menerima dan saling merelakan, dan tidak ada paksaan di antara keduanya. Jadi ayatnya sangat jelas
Tidak ada kata paksaan terhadap pihak perempuan. Sangatlah salah apabila mengartikan ayat ini sebagai pemerkosaan terhadap hamba sahaya. Jadi argumen tanpa ragi hanyalah merupakan sebuah fitnah, karena menikahi dan memperkosa adalah dua kata yang memiliki makna yang sangat berbeda. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa ajaran Islam menghalalkan perempuan atau hamba sahaya yang menjadi tawanan perang bisa dijadikan budak dan diperbolehkan dinikahi padahal mereka mempunyai suami? Yang perlu teman-teman Kristiani pahami adalah, ayat ini diturunkan pada saat terjadi perang antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Bila mana ada tawanan perang perempuan, hanya ada dua pilihan. Apakah membiarkan wanita tersebut menjadi kafir bersama dengan suaminya, ataukah perempuan tersebut dimasukkan ke dalam Islam dengan cara dinikahi oleh tentara kaum muslimin. Kemudian alasan berikutnya adalah, kondisi pada waktu itu adalah terjadi peperangan, jadi belum tentu. Keadaan para suami dari para perempuan tawanan perang ini masih hidup, bisa saja para suami mereka sudah meninggal pada saat peperangan tersebut terjadi. Dan jika menimbang ketiga alasan ini, maka sangat logis apabila hamba sahaya, perempuan tawanan perang, diperbolehkan untuk dinikahi pada saat itu. Lalu bagaimanakah dengan perintah di Alkitab saat terjadi peperangan? Silahkan tanpa ragi dan teman-teman Kristiani, buka dan baca Bible kalian. Jangan hanya sibuk mencari pembenaran, sementara Alkitab kalian hanya dijadikan pajangan dan tidak pernah dibaca. Silahkan dibaca di kitab Bilangan 31 ayat 17 dan 18 yang berbunyi, maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Setelah membaca ayat ini, mudah-mudahan tanpa ragi, dan teman-teman Kristiani bisa membuka mata dan pikiran, sehingga memahami perbedaannya seperti apa. Perintah dalam Al-Quran hanya memperbolehkan untuk menikahi perempuan tawanan perang, tetapi di dalam Injil diperintahkan untuk membunuh semua laki-laki, anak-anak, dan semua perempuan yang sudah bersuami, dan hanya perempuan yang masih perawan yang dibiarkan hidup. Pertanyaannya, untuk apa hanya perempuan yang masih perawan saja yang dibiarkan hidup? Jawabannya adalah, sudah pasti untuk digauli dan dijadikan budak pemuas nafsu oleh tuannya. Jika teman-teman Kristiani menganggap bahwa perempuan tersebut hanya akan dijadikan budak biasa saja, tanpa digauli oleh tuannya, maka jika memang demikian, tentunya yang sudah menikah juga harus dibiarkan hidup, kalau hanya untuk dijadikan budak. Selanjutnya, pembahasan surah Al-Mu'minun ayat 1-7, yang artinya, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sebenarnya mereka tidak tercela karena menggaulinya. Maka, siapa yang mencari pelampiasan syahwat selain itu, merekalah orang-orang yang melampaui batas. Pertanyaannya, mengapa Islam memperbolehkan menggauli budak pada konteks ayat ini? Yang perlu teman-teman pahami bahwa perbudakan yang ada di muka bumi ini sudah ada jauh sebelum peradaban Islam itu ada. Sedangkan Islam dan Nabi Muhammad hadir dan diutus pada saat perbudakan ada di mana-mana di seluruh dunia, termasuk di tanah Arab. Ketika Islam hadir, secara pelan-pelan, sistem perbudakan tersebut akan dihapus dengan cara sistematis, sehingga tidak ada lagi perbudakan. Apa buktinya kalau perbudakan itu sudah ada, jauh sebelum Islam dan Nabi Muhammad diutus? Silahkan buka kitab 2 Samuel 5 ayat 13. Pada ayat ini disebutkan, Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Gundik adalah istri yang tidak resmi. Dalam Alkitab, gundik bisa juga dikatakan sebagai budak yang diperoleh dengan membeli atau sebagai tawanan perang. Pada ayat ini Daud disebutkan membeli gundik atau budak untuk digauli, karena Daud memiliki anak dari hasil menggauli budak tersebut. Lalu apakah Tuhan mengecam perbuatan Daud sebagai perbuatan tercela? Faktanya tidak. Bahkan Tuhan memberikan penghargaan dengan julukan, Nabi yang taat kepada Tuhan dan berkenan di hatinya. Silahkan teman-teman lihat Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Selanjutnya, berikutnya ada dalil 1 Tawarikh 1 ayat 32. Disebutkan, keturunan Ketura, gundik Abraham, perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak, dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Sheba dan Dedan. Pada ayat ini Nabi Abraham juga dikisahkan memiliki gundik atau budak dan mempunyai keturunan dari budaknya tersebut.
Lalu apakah Tuhan mengecam perbuatan Abraham? Faktanya juga tidak. Justru Tuhan menjanjikan keturunan Abraham akan diberkati oleh Tuhan. Silahkan teman-teman lihat Kisah Para Rasul 3 ayat 25. Pada ayat ini semakin menegaskan bahwa gundik atau budak di sini memang untuk digauli oleh tuannya. Dan tentunya dipertegas dan diperjelas lagi oleh ayat ini, Titus 2 ayat 9. Pada ayat ini disebutkan, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Pada ayat di atas, dijelaskan bahwa seorang budak tidak boleh melawan terhadap tuannya dan dianjurkan untuk mematuhi segala yang diinginkan oleh tuannya. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa menggauli budak juga dibolehkan. Karena seorang budak tidak boleh membantah apapun yang tuannya inginkan, termasuk juga saat tuannya ingin menggauli budak tersebut. Jadi boleh dikatakan, pada dasarnya Tuhan yang ada pada perjanjian lama dan Tuhan yang ada di dalam Al-Quran sama-sama memperbolehkan untuk menggauli budak pada masa itu. Meskipun ada persamaan, tentunya juga mempunyai perbedaan. Perintah Tuhan di perjanjian lama sangat memberatkan para budak dan tidak ada toleransi terhadap hak-hak maupun pembelaan dari budak tersebut. Sedangkan pada ajaran Islam meskipun budak atau hamba sahaya diperbolehkan untuk digauli, tetapi Islam masih ada toleransi dan memberikan ruang dan hak-hak kepada para hamba sahaya. Selain itu, Islam mempunyai misi untuk menghapus sistem perbudakan secara sistematis dan perlahan-lahan. Yang pertama, mengapa Tuhan di perjanjian lama disebut sangat memberatkan budak? Seperti yang Mimin tadi paparkan. Ayat pada kitab Bilangan 31 ayat 17 dan 18 yang berbunyi, maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda, di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Kemudian pada ayat Titus 2 ayat 9. Pada ayat ini disebutkan, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Ada perintah kepada budak tidak boleh melawan terhadap tuannya, dan dianjurkan untuk mematuhi segala yang diinginkan oleh tuannya. Pekerjaan yang salah sekalipun, tetap harus dilaksanakan oleh budak tersebut, karena ada perintah untuk taat kepada tuannya dalam segala hal. Kemudian lihat dan baca Imamat 55, ayat 44, sampai ayat 46. Pada ayat ini disebutkan, tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki, adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu, boleh kamu membelinya, dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan di negerimu. Orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. Dalam ayat Imamat di atas, dikatakan bahwa Tuhan memaklumi perbudakan dan penjualan terhadap budak. Bahkan dalam ayat selanjutnya, Tuhan menyetujui perbudakan seumur hidup, budak harus dijadikan warisan kepada anak-anak dan diperbudak selamanya. Ayat dalam Bible banyak ditemukan masalah perbudakan, dan Yesus sendiri tidak pernah memberikan ketegasan hukum untuk membebaskan budak. Pertanyaan berikutnya, apa bukti bahwa Islam dan Nabi Muhammad hadir untuk menghapus sistem perbudakan di muka bumi ini? Teman-teman semua, silahkan lihat surah Al-Maidah ayat 89, yang artinya, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya dalam kurung denda akibat melanggar sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Selanjutnya pada surah At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya, dalam kurung mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Mujadalah ayat 3, yang artinya, orang-orang yang menzihar istrinya,
kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat ini, sangat jelas bahwa misi ajaran Islam adalah menghapus sistem perbudakan secara perlahan-lahan dan sistematis. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat di Al-Quran yang memerintahkan untuk membebaskan budak dan hamba sahaya. Dan hal ini sangat berbeda dengan ajaran Kristen. Karena di dalam Bible, Yesus sendiri tidak pernah memberikan ketegasan hukum untuk membebaskan budak. Sebelum Mimin mengakhiri pembahasan kali ini, Mimin mengajak kembali kepada teman-teman Kristiani untuk membandingkan kedua ayat perbudakan ini. Surah Al-Mu'minun ayat 1-7 yang artinya, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sebenarnya mereka tidak tercela karena menggaulinya. Maka, siapa yang mencari pelampiasan syahwat selain itu, merekalah orang-orang yang melampaui batas. Ayat pada kitab Bilangan 31 ayat 17 dan 18 yang berbunyi, maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda, di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Kemudian pada ayat Titus 2 ayat 9. Pada ayat ini disebutkan, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Setelah membaca dan membandingkan kedua ayat ini, kira-kira ajaran manakah yang lebih kejam dan keji terhadap budak dan hamba sahaya? Silahkan teman-teman Kristiani yang menilai. Sekian dulu dari Mimin ya teman-teman. Jika pembahasan dan materi yang Mimin paparkan di channel ini, jika teman-teman menilai ada manfaatnya, silahkan share atau bagikan video ini kepada teman-teman muslim yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sebagai umat Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.